Halo kawan-kawan semua, selamat datang di Rumah Jurnal, sebuah channel yang membahas tentang bagaimana cara menulis artikel jurnal dan tugas akhir kuliah. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya agar manuskrip dan penelitian kita mengandung novelty. Oke kawan-kawan, langsung saja kita mulai. Nah, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan untuk memastikan bahwa penelitian kita itu mengandung novelty. Hal-hal yang perlu kita lakukan, pertama, kita perlu menentukan dulu ketertarikan penelitian kita itu di bidang apa. Jadi, tentukan dulu research interest kita itu di bidang apa, dan itu kita wujudkan dalam bentuk kata kunci. Kemudian, setelah kita mendapatkan kata kunci, hal yang perlu kita lakukan adalah menemukan jurnal yang bereputasi bagus dan temukan artikel yang terbaru dari jurnal tersebut. Jadi download artikel terbaru dari jurnal-jurnal yang bereputasi. Bagaimana cara downloadnya, petunjuk-petunjuknya, semua hal tersebut sudah pernah kita bahas di video-video sebelumnya. Nah, kemudian hal yang perlu kita lakukan adalah kita baca kesimpulan, bagian kesimpulan daripada artikel tersebut. Nah, setelah kita baca bagian kesimpulan, kita akan menemukan bahwa berdasarkan hasil penemuan yang telah ditemukan oleh peneliti sebelumnya, oh berarti saya bisa melakukan ini, saya bisa melakukan itu. Jadi dari kesimpulan penelitian orang, kita bisa berkreasi, kita bisa berimajinasi untuk melakukan ini dan itu. Dan itu adalah bagian daripada novelty untuk penelitian kita. Kemudian kita juga bisa melakukan hal lain, dan ini jelas-jelas tertulis dalam artikel sebelumnya. Jadi temukan saran penelitian dari artikel sebelumnya. Jadi dalam banyak artikel yang sudah publikasi, para peneliti sengaja menuliskan saran untuk para peneliti selanjutnya. Bahwa peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan ini dan itu dan segala macam. Jadi saran-saran tersebut bisa kita manfaatkan untuk kita lakukan penelitian baru, dan penelitian yang akan kita lakukan tersebut pasti memiliki novelty sekaligus memiliki kualitas yang bagus. Jadi ketika para penulis artikel itu menyarankan sesuatu, seakan-akan mereka mengatakan begini, apa yang saya sarankan ini pasti bagus. Buktinya apa? Apa yang saya tulis ini diterima di jurnal bereputasi, dan apa yang saya sarankan ini juga kemungkinan akan diterima di jurnal bereputasi. Sekarang kita lihat beberapa contoh saran yang ditampilkan oleh para penulis yang telah menerbitkan artikelnya. Kita lihat beberapa contoh, misalnya artikel ini misalnya terbit tahun 2021. Kita lihat apa yang mereka sarankan. Kita lihat di bagian akhir. Nah, ini dia. Pertama, penulis mengatakan bahwa penelitian ini membatasi diri pada bla 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 misalnya. Lalu penelitian ini menyarankan penelitian teknikal selanjutnya. Jadi apa yang disarankan oleh si penulis ini bisa jadi ide bagi kita untuk penelitian selanjutnya, dan ini pasti mengandung novelty, sesuatu yang baru untuk kita lakukan di penelitian selanjutnya. Kita lihat contoh lain, misalnya ini ada artikel bagus diterbitkan tahun 2021. Kita lihat apa yang ditulis oleh penulis di ujungnya. Nah, di sini jelas terlihat bahwa para peneliti ini menyarankan penelitian lanjutan sebagai lanjutan daripada penelitian ini. Di sini jelas tertulis future research. Jadi ada ide baru yang ditawarkan oleh penulis artikel ini, ide penelitian yang sebaiknya dilakukan oleh peneliti selanjutnya, dan itu mengandung novelty, artinya ada hal baru yang cocok untuk diteliti. Kita lihat artikel lain, misalnya ini dia, ini artikel tahun 2021 diterbitkan oleh jurnal ini.
Dan kita lihat apa yang disampaikan oleh penulis di bagian akhir. Nah, ini dia. Jadi penulis menyarankan ini. Jadi penelitian lanjutan tentang bla bla misalnya layak untuk dilakukan, cocok untuk dilakukan sesuai dengan saran daripada para penulis ini, dan tentu itu mengandung hal baru, makanya disarankan. Dan kalau kita mau melakukan penelitian yang disarankan oleh peneliti ini, maka penelitian kita itu akan mengandung novelty. Kita lihat contoh lain misalnya, ini dia, ini juga artikel bagus, diterbitkan tahun 2020. Kita lihat apa yang disampaikan oleh penulis di ujung. Nah, di bagian conclusion, di sini disampaikan bahwa this study is limited in bla bla bla. Jadi penelitian ini terbatas untuk topik ini misalnya. Akan tetapi di bagian ujungnya di sini disebutkan future research. Jadi ada saran yang diberikan oleh para penulis untuk peneliti selanjutnya, bahwa peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan ini dan itu, sehingga dengan mengikuti saran ini maka apa yang akan kita teliti di masa yang akan datang akan mengandung novelty, ada sesuatu yang baru dan sesuai dengan apa yang disarankan oleh penulis ini. Kita lihat contoh lain misalnya, ini artikel yang diterbitkan tahun 2021. Kita lihat apa yang disampaikan oleh, apa yang disarankan oleh para penulis. Nah, jadi di bagian ujung di sini disebutkan, di bagian conclusion, di sini disebutkan bahwa penelitian ini terbatas untuk bla bla bla. Akan tetapi ada saran yang disarankan oleh para penulis bahwa sebaiknya penelitian selanjutnya melakukan ini dan itu. Jadi ada saran ini, kemudian ada saran ini. Jadi dengan mengikuti saran-saran yang disampaikan oleh para penulis ini, maka apa yang akan kita teliti itu mengandung nilai kebaruan, ada novelty, dan seperti yang saya sampaikan tadi pasti bagus. Buktinya apa yang ditulis oleh para peneliti ini terbukti bagus dan dimuat di artikel bereputasi, maka ada kemungkinan besar bahwa apa yang akan kita tulis dengan mengikuti saran para peneliti ini juga akan bagus dan dimuat di jurnal-jurnal bereputasi. Oke kawan-kawan, saya pikir seperti itu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Semoga Anda belajar sesuatu dari video ini. Kalau ada pertanyaan atau komentar, silakan tulis di kolom komentar dan nantikan video-video kita selanjutnya. Itu saja, sampai jumpa, salam.